Langit Jakarta tampak tenang pagi itu, namun di dalam gedung pencakar langit milik Wiracorp, badai tengah berkumpul dalam diam. Ardi Wiratama, CEO termuda dalam sejarah perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, sedang menatap layar monitornya dengan dahi berkerut. Tangannya berhenti di atas mouse, tak bergerak. Di layar, data demi data bermunculan ratusan ribu rekaman aktivitas pengguna dari seluruh negeri, terklasifikasi berdasarkan emosi. Kenapa semua ini terasa terlalu sempurna? Gumamnya pelan. Data yang ditampilkan seharusnya bersifat acak dan netral. Namun Ardi melihat pola. Pola yang tak biasa. Lonjakan rasa takut yang serentak di 5 provinsi. Ledakan euforia yang muncul secara bersamaan di kelompok usia tertentu. Semuanya terasa seperti diatur, bukan hasil alami. Ia menutup layar, lalu berjalan ke jendela besar yang memperlihatkan seluruh cakrawala kota. Dari sini, Jakarta tampak kecil, nyaris bisa digenggam. Namun Ardi tahu, di balik lampu-lampu kota itu, ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak. Dan dia sedang terlibat di dalamnya. Malam itu, Ardi menerima sebuah pesan anonim. Tak ada nama pengirim, hanya satu kalimat. Langit biru tidak lagi melindungi kita. Disertakan dalam pesan itu adalah sebuah file terenkripsi. Butuh waktu hampir 2 jam bagi tim keamanannya membukanya. Dan ketika file itu terbuka, jantung Ardi seolah berhenti berdetak. Dalam file itu terdapat dokumen internal pemerintah tertulis, Proyek Langit Biru, di bagian atas, dengan cap rahasia negara. Di dalamnya dijelaskan sebuah program pengawasan emosi skala nasional, diluncurkan diam-diam di bawah naungan Kementerian Kehakiman. Yang lebih mengejutkan, salah satu nama yang tercantum dalam tim pengembangan awal adalah nama yang sangat dikenalnya, Tari Mulyani. Tari bukan hanya mantan kekasihnya. Dia adalah putri dari Menteri Kehakiman, Bagas Mulyani, pria paling berkuasa kedua setelah presiden. Dan Ardi tahu, jika Tari terlibat, maka ini bukan sekadar proyek biasa. 2 tahun lalu, hubungan Ardi dan Tari berakhir dengan tiba-tiba. Tanpa penjelasan, Tari menghilang dari hidupnya. Hanya satu surat singkat yang ditinggalkan. Maaf, aku harus memilih. Ini bukan tentang kita, tapi tentang semua orang. Jangan cari aku. Dan sekarang, dia muncul dalam dokumen rahasia pemerintah, sebagai bagian dari proyek yang tampaknya mengendalikan emosi masyarakat. Hati Ardi berdegup kencang, tak hanya karena rasa dikhianati, tetapi karena rasa takut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk apa yang mungkin akan terjadi pada jutaan orang. Hari berikutnya, Ardi mengatur pertemuan dengan salah satu kontak lamanya di komunitas aktivis digital bawah tanah. Namanya Sinta Rahma, seorang pakar keamanan siber yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ia juga bagian dari organisasi rahasia yang disebut Payung Hitam, kelompok yang bergerak melawan penyalahgunaan teknologi oleh negara. Di sebuah kedai kopi kecil di daerah Blok M, mereka bertemu. Aku tak menyangka kamu akan menghubungiku, kata Sinta, menyipitkan mata curiga. Biasanya kalian di Menara Gading tak tertarik dengan apa yang terjadi di bawah. Ardi menggeser laptopnya dan menunjukkan dokumen proyek Langit Biru. Sinta membacanya tanpa berkedip. Ini. Kalau ini benar, maka kita semua dalam masalah besar, bisiknya. Ardi mengangguk. Aku perlu bantuanmu. Aku ingin tahu sejauh mana proyek ini telah berjalan. Sinta menatapnya dalam-dalam. Kalau kamu masuk ke lubang ini, kamu tak bisa keluar lagi. Ini bukan sekadar kode dan server, Ardi. Ini tentang kekuasaan. Dan orang-orang di balik ini. Mereka tak akan ragu menghapus siapapun yang menghalangi. Aku tak peduli, jawab Ardi tegas. Kalau mereka bisa mengendalikan perasaan orang, maka tak ada lagi yang bisa disebut kebebasan. Sinta diam sejenak, lalu mengangguk. Baik. Tapi kita akan bermain dengan aturan kita sendiri. Tidak ada yang tahu tentang ini, bahkan timmu. Mulai sekarang, kamu bekerja dengan Payung Hitam. 3 hari kemudian, Ardi dan Sinta berhasil menelusup ke salah satu server pemerintah yang terhubung dengan sistem Langit Biru. Dengan keahlian Sinta, mereka menemukan sebuah sistem analitik canggih yang mengklasifikasikan warga berdasarkan kondisi emosional mereka: cemas, marah, senang, pasrah, dan memberi perintah otomatis untuk menyebar konten tertentu ke akun media sosial mereka. Lebih gila lagi, beberapa perintah itu berasal dari akun anonim yang terhubung ke kantor Menteri Kehakiman. Apa ini cara baru mereka memenangkan pemilu? Tanya Ardi dengan nada sinis. Lebih dari itu,
jawab Sinta. Ini adalah cara mereka menciptakan stabilitas buatan. Kontrol emosi berarti kontrol keputusan. Pilihan politik, ekonomi, bahkan spiritual. Di layar, sebuah nama muncul, Tari M. Ardi menahan napas. Sinta menatapnya. Kamu yakin masih ingin lanjut? Ardi menggenggam tangannya. Aku harus tahu apakah dia pelaku, atau juga korban. Tengah malam, Ardi menerima satu pesan suara anonim. Suara itu adalah suara Tari. Aku tahu kamu mencariku. Tapi kamu tak seharusnya masuk sejauh ini, Ardi. Mereka melihatmu. Mereka mendengarmu. Dan jika kamu terus melangkah, kamu mungkin tidak akan pernah keluar. Pesan itu berakhir dengan suara pintu ditutup keras, seperti dibanting. Ardi duduk terpaku, dadanya sesak oleh 1000 pertanyaan yang belum terjawab. Langit di luar jendela masih biru. Tapi bagi Ardi, warnanya telah berubah selamanya. Pukul 2 dini hari, suasana di markas rahasia payung hitam yang terletak di lantai bawah tanah sebuah bangunan tua di daerah Senen masih dipenuhi suara ketikan cepat dan bisikan tegang. Di salah satu sudut ruangan, Ardi duduk dengan mata merah, menatap layar besar yang memetakan jaringan langit biru. Lihat ini, ujar Sinta sambil menunjuk pada satu simpul jaringan. Sistem ini bukan hanya beroperasi di Jakarta. Ada node di Surabaya, Makassar, bahkan Papua. Mereka sudah menjadikan seluruh Indonesia sebagai laboratorium emosi. Ardi menggeleng pelan. Dan semua dilakukan tanpa persetujuan publik. Tanpa satu suara pun dari mereka yang sedang dipantau. Lebih buruk lagi, Sinta menambahkan, mereka telah mengintegrasikan sistem ini dengan aplikasi pemerintah. Aplikasi kesehatan, pendidikan, subsidi semuanya terkoneksi. Artinya mereka bisa mengatur suasana hati masyarakat lewat akses layanan. Sinta menatap Ardi serius. Kalau kamu kehilangan akses ke layanan penting setiap kali kamu marah atau mempertanyakan pemerintah, lama-lama kamu akan belajar untuk diam. Ardi menelan ludah. Kita harus hentikan ini. Sinta mengangguk. Ada satu cara. Kita perlu membobol pusat data utama langit biru yang ada di Bandung. Di sana semua algoritma pengatur dan log data disimpan. Tapi, keamanannya nyaris militer. Bahkan aku belum pernah coba menembusnya. Ardi menarik napas panjang. Kalau itu harga dari kebenaran, aku siap bayar. Sore itu, di sebuah rumah tua di pinggiran Bandung, seorang pria lanjut usia sedang menyeduh teh ketika telepon lamanya berdering. Ya? Di ujung sana, suara yang dikenalnya baik. Saya butuh bantuan, Pak Darmaji. Tentang langit biru. Tuan Darmaji meletakkan cangkirnya perlahan. Sudah waktunya, ya? Dr. Darmaji adalah salah satu arsitek awal sistem analisis emosi yang kemudian dikembangkan menjadi langit biru. Dulunya ia percaya teknologi ini bisa digunakan untuk mencegah kekerasan massa dan mendeteksi potensi bunuh diri. Namun setelah melihat arah perkembangannya, ia memilih menghilang dari publik. Sinta dan Ardi menemuinya malam itu. Anak-anak muda, kata Darmaji sambil menyuguhkan teh, sistem ini diciptakan dengan niat baik. Tapi seperti banyak niat baik lainnya, ia direnggut oleh mereka yang lapar kekuasaan. Pak, kata Ardi, kami perlu masuk ke pusat data utama. Kami perlu mengungkap ini ke publik sebelum lebih banyak yang jadi korban. Darmaji menatap mereka dalam-dalam. Kalian tahu, ini bisa membuat kalian hilang. Bukan hanya dari media, tapi dari sejarah. Sinta tersenyum pahit. Kalau sejarah hanya ditulis oleh mereka yang berkuasa, maka sudah saatnya kita mencoretnya dengan tinta sendiri. Darmaji mengangguk pelan. Ia bangkit, membuka sebuah lemari besi kecil, dan mengeluarkan sebuah kartu akses tua serta peta digital fasilitas Bandung. Ini bukan tiket emas. Tapi ini akan memberi kalian cukup waktu. Malam itu, Tari berdiri di balkon rumah dinas ayahnya. Jakarta tampak tenang, namun di dadanya badai masih bergemuruh. Ia baru saja mendapat laporan bahwa Ardi dan Sinta menuju Bandung. Ayahnya, Menteri Bagas, sedang berada dalam pertemuan darurat di Istana Merdeka, dan dia tahu waktu hampir habis. Ponselnya berdering. Ya, Bu Sekretaris. Putri, kami butuh kepastian. Kamu di pihak mana?
Tari menggenggam erat ponsel itu. Aku masih mempertimbangkan. Tapi percayalah, aku tahu apa yang kulakukan. Ia menutup panggilan itu dan menatap langit Jakarta yang mulai gelap. Aku harus memperbaiki ini, bisiknya. Meski harus melawan darahku sendiri. Di Bandung, penyusupan dimulai pukul 2.17 dini hari. Ardi dan Sinta, mengenakan pakaian teknisi, memasuki kompleks pusat data yang terletak di bawah gedung Lembaga Riset Kecerdasan Nasional. Dengan kartu akses dari Darmaji dan rekayasa sosial yang cermat, mereka berhasil mencapai ruang kontrol utama. Sinta segera membuka panel sistem dan mulai mentransfer data ke server aman milik Payung Hitam. Cepat, aku tidak tahu berapa lama sampai mereka sadar. Ardi mengawasi pintu sambil berkomunikasi dengan tim luar. Berapa persen lagi? 58%. 60-65. Tiba-tiba alarm berbunyi. Sial. Sistem deteksi sidik jari aktif. Seseorang tahu kita di sini. Langkah kaki mulai terdengar mendekat. Ardi melihat ke arah Sinta. Ambil semua yang kamu bisa dan kirim. Biar aku tahan mereka. Kamu gila? Teriak Sinta. Kalau kita berdua ketangkap, ini semua sia-sia. Dia menyeringai. Kamu hacker. Aku hanya CEO yang bosan jadi boneka. Sinta menatapnya dalam beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, lalu mengangguk dan kembali ke konsol. Ardi keluar dari ruangan dan mengunci pintu dari luar. Tepat saat petugas keamanan mendobrak masuk, transmisi mencapai 94%. Sinta, di dalam, menggigit bibir, menahan air mata. Maaf, Ardi. Di Jakarta, Tari menerima pesan transkripsi. Data berhasil dikirim. Ardi tertangkap. Tangannya gemetar saat membaca kalimat itu. Dia menatap layar laptopnya, lalu membuka folder bernama Langit Biru Kunci Cadangan. Waktunya telah tiba. Ia mengenakan jas dan mengambil flash disk kecil. Pagi ini, ia akan berdiri di hadapan media. Bukan sebagai anak seorang menteri, tapi sebagai warga negara Indonesia yang tak mau lagi diam. Pagi itu, Jakarta diguyur hujan ringan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah langit pun tahu bahwa hari ini akan membawa sesuatu yang berbeda. Di hadapan gedung kantor berita nasional, puluhan wartawan telah berkumpul, kamera menyala, mikrofon diarahkan ke satu titik, podium kecil di depan pintu masuk utama. Tari Mulyani berdiri di belakang podium itu, rambutnya diikat rapi, wajahnya tenang, dan matanya penuh keyakinan. Di tangannya tergenggam sebuah flash disk kecil yang tampak tak berarti, tapi isinya bisa mengguncang negeri. Selamat pagi, katanya, suaranya mantap meskipun dari kejauhan hujan mulai turun lagi. Saya berdiri di sini bukan sebagai putri dari Menteri Bagas Mulyani, bukan sebagai bagian dari pemerintah, dan bukan pula sebagai pengembang sistem langit biru. Saya berdiri di sini sebagai warga negara Republik Indonesia yang tidak lagi bisa diam. Kerumunan mendadak sunyi. Saya membawa bukti bahwa proyek Langit Biru bukanlah sistem perlindungan nasional sebagaimana yang diklaim. Sistem ini telah digunakan untuk memanipulasi emosi masyarakat, mengarahkan opini, dan menekan perbedaan pandangan. Ia mengangkat flash disk itu tinggi-tinggi. Semua bukti ada di sini. Termasuk percakapan, email internal, dan perintah langsung dari para pejabat tinggi. Termasuk ayah saya sendiri. Wartawan mulai berebut bertanya, tapi Tari tidak memberi waktu. Saya akan menyerahkan semua ini kepada Dewan Hak Asasi Manusia dan kepada organisasi internasional yang bersedia mengawal transparansi kasus ini. Ia mengakhiri pernyataannya dan melangkah turun. Tak satu pun kata tambahan. Namun pesan telah tersampaikan dengan sempurna. Gemuruh kamera dan teriakan wartawan tak lagi penting, yang penting adalah suara yang akhirnya keluar dari dalam sistem itu sendiri. Sementara itu, di Bandung, Ardi sedang duduk dalam ruang interogasi yang dingin. Tangan dan kakinya diborgol, wajahnya menunjukkan kelelahan tapi tetap tenang. Di depannya, dua orang agen dari Badan Intelijen Nasional mencoba menggali informasi. Siapa yang menyuruhmu menyusup ke pusat data? Tanya salah satu agen. Ardi menatap lurus ke depan. Tak ada yang menyuruhku. Aku masuk karena aku punya mata dan hati. Siapa Sinta Rahma? Di mana dia sekarang? Ardi tersenyum tipis. Kalau kalian cukup pintar untuk menangkapku,
Kalian juga pasti cukup pintar untuk tahu jawabannya. Agen kedua meninju meja. Ini bukan waktunya bermain kata. Ardi menunduk, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Kalian bisa mengurung tubuhku, tapi tidak bisa mengurung data yang sudah dikirim. Dan kalian tidak bisa menghentikan kebenaran yang sudah keluar. Kedua agen saling berpandangan. Mereka tahu, Ardi tak lagi berbicara sebagai individu biasa. Ia telah menjadi simbol. Di Jakarta, efek dari pernyataan Tari segera menyebar. Tagar langit biru menjadi trending topik. Media lokal dan internasional mulai menyoroti bagaimana Indonesia, negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, ternyata sedang menjalankan sistem pengawasan tersembunyi terhadap warganya. Pihak istana mengeluarkan pernyataan singkat. Pemerintah akan menyelidiki tuduhan tersebut dan akan menindak tegas siapapun yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan. Namun publik tak puas. Demonstrasi kecil mulai muncul di berbagai kota. Di Yogyakarta, mahasiswa turun ke jalan. Di Makassar, buruh menuntut transparansi. Di Medan, komunitas digital mengadakan forum terbuka membahas keamanan data warga. Di tengah kekacauan ini, Sinta Rahma muncul kembali bukan secara langsung, tapi lewat sebuah video berdurasi 7 menit yang diunggah anonim ke berbagai platform. Dalam video itu, Sinta mengenakan penutup wajah, latar belakangnya gelap. Saya SR, bagian dari payung hitam. Kami telah melihat bagaimana teknologi dijadikan alat untuk menundukkan, bukan membebaskan. Kami punya semua bukti, dan kami akan menyebarkannya jika Ardi Wiratama tidak dibebaskan dalam waktu 72 jam. Video itu menyebar seperti api. Pemerintah, dalam tekanan berat, akhirnya mengumumkan bahwa Ardi akan dipindahkan ke Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut, bukan ditahan sebagai tersangka teroris seperti sebelumnya. Namun, semua tahu, ini bukanlah bentuk belas kasihan. Ini taktik. Mereka mencoba membeli waktu. Malam harinya, Tari bertemu secara diam-diam dengan seorang jurnalis senior yang dikenal netral dan berani, Aditya Gunawan. Mereka bertemu di ruang belakang perpustakaan lama di Menteng, tempat para pembicaraan penting sering dilakukan di masa-masa Orde Baru. Apa kamu yakin ingin menyerahkan semua ini ke publik? Tanya Aditya sambil menatap flash disk di tangan Tari. Tari mengangguk. Kalau hanya satu bagian yang keluar, mereka bisa memanipulasi narasi. Tapi kalau semuanya muncul bersamaan, mereka tak bisa menutupinya. Aditya menarik napas dalam. Oke. Tapi kamu tahu risiko ini. Kamu akan kehilangan perlindungan, nama baik, bahkan mungkin hidupmu. Tari menatap lurus ke matanya. Aku sudah kehilangan semuanya sejak memilih diam 2 tahun lalu. Sekarang, aku memilih untuk bersuara. Aditya tersenyum tipis. Baik. Maka kita akan bersuara bersama. Di tengah malam itu, ketika sebagian Jakarta tidur dalam ketidaktahuan, data demi data mulai muncul di forum internasional. Perintah tertulis dari Kementerian Kehakiman, kontrak rahasia antara pemerintah dan perusahaan teknologi luar negeri, catatan log intervensi sistem terhadap emosi warga di masa kampanye. Langit biru telah terbelah. Dan suara dari dalam telah memantul ke seluruh dunia. Istana Merdeka yang megah berdiri tenang di jantung Jakarta, namun di balik dinding tebalnya, suasana mencekam. Di ruang rapat terbatas yang hanya diakses oleh pejabat tinggi, Menteri Kehakiman Bagas Mulyani berdiri di depan layar besar, wajahnya gelap. Data itu tidak seharusnya keluar, katanya pelan namun tajam. Siapa yang membocorkan akses pengamanan tingkat 3? Tak seorang pun menjawab. Di ruangan itu ada 5 orang, perwakilan dari intelijen, Kementerian Komunikasi, serta 2 penasihat presiden. Semua menunduk, seolah dinding lebih aman untuk ditatap. Bagas memutar layar. Di sana tertera tangkapan layar video Sinta Rahma dan transkrip pernyataan Tari. Setiap kata seperti pisau menembus reputasi dan kekuasaan yang selama ini ia bangun. Kita punya 2 masalah, lanjutnya. Pertama, penyebaran data. Kedua, opini publik yang sudah membentuk narasi mereka sendiri. Seorang penasihat berkata hati-hati, Pak, jika kita bertindak agresif sekarang, masyarakat akan melihat itu sebagai pengakuan kesalahan. Kita perlu pendekatan lebih lunak. Bagas menoleh dengan tatapan dingin. Kalau kamu tidak bisa menghadapi tekanan publik, seharusnya kamu tidak duduk di sini. Lalu ia berkata pelan, hampir berbisik, siapkan tim penyeimbang. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Di tempat lain,
Tari kembali ke apartemennya dengan pengawalan minimal. Sejak konferensi persnya, ia dijaga dengan ketat, namun bukan karena negara peduli padanya. Tari tahu, ini cara pemerintah memastikan dia tidak berbuat lebih jauh. Namun dia sudah memutuskan. Saat membuka pintu, ia menemukan sebuah amplop di lantai. Tidak ada nama, hanya simbol kecil berbentuk setengah matahari. Simbol payung hitam. Ia membuka isinya. Di dalamnya ada peta kecil dan satu catatan tulisan tangan. Dia akan dipindahkan malam ini ke Rutan Cipinang. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Tari menutup matanya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tahu ini kesempatan mungkin satu-satunya untuk menyelamatkan Ardi sebelum sistem benar-benar menelannya. Malam itu, di jalanan sepi menuju rumah tahanan Cipinang, sebuah mobil tahanan berwarna abu-abu melaju pelan, dikawal oleh 2 motor polisi. Di dalamnya, Ardi duduk membisu, tangan diborgol, matanya menatap keluar jendela yang berkabut. Ia sudah mendengar tentang pernyataan Tari. Sebagian dari dirinya marah, sebagian lagi bersyukur. Tapi yang paling kuat adalah rasa takut, bukan untuk dirinya, tapi untuk mereka yang mulai percaya padanya. Tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar dari kejauhan. Mobil tahanan melambat. Salah satu motor pengawal berhenti. Dalam kekacauan singkat itu, sebuah mobil sedan hitam memotong jalur dan berhenti di depan mobil tahanan. 3 orang berpakaian sipil keluar dengan cepat. Salah satunya membuka pintu belakang mobil tahanan dan berteriak, "Ardi! Cepat masuk!" Ardi ragu. Tapi saat melihat wajah di balik kaca jendela mobil itu Tari, dia langsung bergerak. Tak sampai 2 menit, mereka menghilang dalam gelap. Mereka tiba di tempat aman, sebuah rumah di kawasan Sentul yang dikelola oleh jaringan payung hitam. Sinta sudah menunggu di sana. Kalau bukan karena Tari, kamu sekarang sudah dikirim ke lokasi yang tak bisa ditemukan siapapun, katanya. Ardi hanya menatap Tari. Kamu mengambil risiko terlalu besar. Tari balas menatap. Aku sudah kehilangan cukup banyak karena diam. Sekarang aku memilih berdiri. Mereka bertiga duduk mengelilingi meja kecil. Di atasnya, data dari Pusat Sistem Langit Biru yang berhasil diambil dari Bandung telah didekripsi sebagian. Sinta menunjuk satu grafik. Lihat ini. Di masa kampanye terakhir, ada lonjakan emosi takut dan benci yang diatur secara sistematis di kalangan pemilih muda. Sistem mengirim konten provokatif berdasarkan kecenderungan psikologis. Artinya mereka bukan cuma memantau, kata Ardi, tapi mengarahkan. Membentuk opini publik sejak dalam pikiran. Dan itu belum semuanya, kata Tari. Ada rencana untuk mengintegrasikan sistem ini ke dalam pendidikan. Bayangkan, anak-anak sekolah diprogram secara emosional sejak dini. Semua terdiam. Akhirnya Ardi berkata, kita perlu pukulan besar. Bukan cuma data. Tapi wajah. Kita butuh seseorang dari dalam yang mau bicara. Sinta menatapnya. Siapa? Tari menatap lantai. Lalu pelan berkata, aku tahu siapa. 2 hari kemudian, seorang mantan pejabat senior Kementerian Komunikasi, Pak Budi Hartanto, muncul dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Aditya Gunawan. Di sana, ia mengakui bahwa pemerintah telah mengembangkan sistem pengendalian emosi berbasis AI selama 5 tahun terakhir. Awalnya untuk stabilitas nasional, katanya. Tapi kemudian digunakan untuk mematikan kritik dan menstimulasi kepatuhan. Pengakuan itu adalah pecahan es terakhir. Di media sosial, publik menyebutnya sebagai Hari Kebenaran. Demonstrasi besar direncanakan di Monas. Ribuan orang bersiap turun ke jalan. Mahasiswa, buruh, guru, bahkan influencer digital menyatukan suara. Dan di tengah arus perubahan itu, satu pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah sistem akan runtuh? Atau justru memperlihatkan wajah aslinya? Langit Jakarta berubah warna menjelang siang. Awan kelabu menggantung rendah di atas kota, namun suasana di jalanan justru membara. Ribuan orang memadati area Monumen Nasional Monas. Mereka berdiri berdekatan, mengenakan baju serba hitam sebagai simbol duka atas matinya privasi, sambil mengangkat spanduk bertuliskan, "Kami bukan objek uji coba. Langit biru harus dibubarkan. Kami melihat kalian."
Tari berdiri di atas panggung kecil yang didirikan darurat oleh para mahasiswa. Di sampingnya, Sinta dan Ardi bersiap memberikan pernyataan publik pertama sejak pelarian dari Cipinang. Mikrofon mengeluarkan suara dengung singkat. Tari melangkah maju. Saudara-saudara, suaranya lantang dan jernih, hari ini kita berdiri bukan hanya untuk menolak satu proyek, satu sistem, atau satu kementerian. Kita berdiri untuk mengatakan, cukup sudah. Sorak-sorai membahana. Cukup sudah pemerintah memperlakukan kita seperti data. Cukup sudah mereka membentuk emosi kita, membimbing pikiran kita, dan memadamkan suara kita. Ia menunjuk ke arah gedung-gedung tinggi di kejauhan. Di sana, mereka masih percaya kita bisa dikendalikan. Tapi hari ini, kita buktikan bahwa rakyat Indonesia tidak bisa dibungkam. Sinta menggantikan Tari. Langit biru bukan teknologi masa depan. Ia adalah mimpi buruk yang dibungkus dengan kecanggihan. Ia mengangkat selembar kertas. Ini adalah bagian dari kode algoritma mereka. Kalimat di dalamnya. Sesuaikan konten berdasarkan sinyal rasa takut maksimal. Mereka menyuplai ketakutan kepada kita seperti memberi makan. Lalu Ardi maju. Aku bukan aktivis. Aku bukan pahlawan. Aku cuma seorang pengusaha yang muak menjadi bagian dari sistem yang diam. Dan ketika aku memilih untuk bicara, mereka mencoba menghapusku. Suara gemuruh memenuhi udara. Tapi kalian semua yang ada di sini hari ini kalian membuat suara itu tidak bisa dihapus. Kalian adalah firewalnya bangsa ini. Di dalam Istana Merdeka, Bagas Mulyani menatap layar televisi yang menayangkan siaran langsung aksi di Monas. Tangannya menggenggam gagang kursi, rahangnya mengeras. Ini di luar kendali, katanya. Salah satu stafnya melapor, Pak, 5 media internasional sudah menerbitkan laporan investigasi. Amnesty International meminta penangguhan semua pejabat terkait langit biru. Uni Eropa menyatakan keprihatinan. Bagas berdiri dan berjalan menuju jendela. Siapkan, mode darurat. Kita masih punya waktu sebelum parlemen mengambil alih. Mode darurat, Pak? Bukankah itu? Laksanakan. Mode darurat adalah protokol dalam sistem langit biru yang memungkinkan pengiriman konten emosional ekstrim kepada target sasaran melalui semua kanal digital dalam waktu bersamaan media sosial, SMS, bahkan iklan digital. Tujuannya, menciptakan kepanikan, membelah opini publik, dan membingungkan narasi utama. Sore itu, jutaan pengguna ponsel di Indonesia mulai menerima notifikasi yang tidak biasa. Waspada! Ada rencana kerusuhan. Teroris menyusup dalam demonstrasi. Data pribadi Anda bocor, periksa segera. Kebingungan menyebar. Beberapa orang mulai meninggalkan lokasi unjuk rasa. Di Twitter dan Facebook, tagar baru bermunculan, saling bertentangan. Sebagian menyuarakan dukungan, sebagian lain menghasut ketakutan. Di Monas, jaringan internet tiba-tiba melambat. Live streaming terganggu. Beberapa media menghentikan liputan secara misterius. Sinta meraih ponselnya dan membaca notifikasi yang terus berdatangan. Ini dia. Mereka menekan tombol panik, gumamnya. Tari mendekat. Apa yang harus kita lakukan? Ardi menatap keduanya. Kalau mereka melawan dengan kebingungan, kita harus melawan dengan kejelasan. Ia memanggil tim dokumentasi. Sebarkan video lengkap testimoni Pak Budi. Buat versi pendeknya untuk semua platform. Gunakan VPN, pakai jaringan terdesentralisasi. Kirim ke semua influencer dan jurnalis independen. Sinta menambahkan, aku juga akan buka kanal backup Payung Hitam. Kita akan jalankan siaran darurat lewat jaringan peer-to-peer. Sementara itu, di ruang bawah tanah gedung DPR, beberapa anggota parlemen dari Komisi Hukum berkumpul darurat. Kita tidak bisa diam, ujar salah satu anggota. Kalau kita membiarkan ini terus, rakyat akan menganggap kita bagian dari konspirasi. Kalau kita buka penyelidikan resmi, mereka akan menuduh kita membocorkan rahasia negara. Seorang anggota muda berdiri. Kalau kita tidak memilih rakyat sekarang, kita tidak akan punya rakyat untuk dipimpin besok. Akhirnya, suara bulat dicapai. Parlemen akan membentuk panitia khusus investigasi proyek Langit Biru. Menjelang malam, Jakarta tampak seperti dua dunia. Satu penuh semangat perlawanan di Monas,
satu lagi dipenuhi kebingungan digital yang disengaja. Tapi kebenaran telah terlanjur menyebar. Video, rekaman, testimoni, tangkapan layar, semua menjadi senjata melawan narasi pemerintah. Di markas kecil payung hitam, Sinta, Ardi, dan Tari menyaksikan jumlah unduhan data mencapai 2 juta. Kita tak bisa tarik ini kembali, kata Sinta. Dan kita tidak akan, jawab Ardi. Tari menatap layar. Ayahku. Pasti tahu semua ini datang dari kita. Ardi menoleh padanya. Kamu siap menghadapi dia? Tari mengangguk pelan. Aku lahir dari dia. Tapi aku tidak akan mati karena dia. Saat jarum jam bergeser menuju tengah malam, kilatan cahaya dari ribuan ponsel di Monas masih menyala. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh ribuan suara, bukan sebagai formalitas, tapi sebagai penegasan. Mereka tak akan mundur. Dan langit Jakarta malam itu, meski masih penuh awan, tampak lebih terang dari biasanya. Kantor pribadi Bagas Mulyani gelap, hanya diterangi oleh cahaya dari layar komputer yang terus menampilkan data real-time dari sistem langit biru. Notifikasi merah bermunculan satu persatu. Jaringan cadangan disusupi, saluran propaganda digital kehilangan efektivitas, dan penyebaran data bocor tidak bisa dibendung. Di belakangnya, berdiri ajudan kepercayaannya. Mereka sudah melampaui batas, Pak. Bagas tidak menjawab. Matanya terpaku pada satu statistik tingkat kepercayaan publik terhadap Kementerian Kehakiman telah turun di bawah 30%. Penurunan tercepat dalam sejarah Republik. Berapa banyak yang masih setia? Ajudan menjawab, sebagian besar birokrat di dalam. Tapi di luar sebagian besar fraksi politik mulai menarik diri. Bahkan fraksi koalisi utama mempertimbangkan untuk mendukung panitia investigasi DPR. Bagas menarik napas panjang. Lalu kita sendiri. Dia berbalik, menatap dinding kaca kantornya, tempat ia bisa melihat Istana Merdeka berdiri angkuh. Aku tidak membangun sistem ini untuk dikalahkan oleh anak perempuanku sendiri. Di tempat lain, di sebuah rumah aman di kawasan Cibubur, Tari duduk sendirian di balkon, memandangi malam yang pekat. Angin membawa aroma tanah basah, namun pikirannya jauh ke masa kecilnya. Ia ingat bagaimana ayahnya, Bagas, pernah menjadi simbol integritas. Seorang jaksa muda yang menolak suap dari mafia narkoba dan membongkar jaringan korupsi besar di awal reformasi. Ia ingat malam-malam ketika ayahnya membacakan Pancasila sebelum tidur, meyakinkannya bahwa hukum adalah cahaya terakhir saat kebenaran dibungkam. Namun semua itu perlahan memudar. Ambisi politik mengubah arah. Dan sekarang, lelaki yang dulu mengajarkan tentang kejujuran justru menjadi arsitek pengendalian massal. Sinta datang membawa 2 cangkir teh. Kamu butuh istirahat. Tari menggeleng. Dia tidak akan berhenti. Dia sudah kehilangan terlalu banyak untuk mundur. Sinta duduk di sampingnya. Dan kamu, berapa banyak yang kamu siap korbankan? Tari menatap langit. Kalau yang kukorbankan bisa membuka mata lebih banyak orang, aku tidak takut. Pagi hari berikutnya, sebuah kabar mengejutkan muncul di media. Salah satu pejabat senior di Kementerian Kehakiman ditemukan tewas di rumah dinasnya. Dugaan awal, bunuh diri. Nama yang muncul, Wawan Kurniawan, Sekretaris Jenderal Kementerian, orang terdekat Bagas selama lebih dari 10 tahun. Namun sesuatu terasa aneh. Dalam surat yang ditemukan di dekat tubuhnya, Wawan tidak meminta maaf. Sebaliknya, ia menulis, "Saya tidak bisa menjadi saksi kebohongan ini lebih lama. Kebenaran harus menang, meskipun darah kami harus menjadi tinta penanya." Surat itu menyebar cepat. Kalimat terakhir menjadi kutipan viral, dicetak di kaos, di grafiti tembok, di unggahan netizen. Publik mulai mendesak pengunduran diri Bagas Mulyani. Di markas payung hitam, Ardi menerima kabar dengan wajah muram. Dia bukan orang baik, katanya, tapi dia juga bukan monster. Mungkin akhirnya dia sadar terlalu terlambat. Sinta mengalihkan pandangan dari layar. Kita akan dapat lebih banyak perlawanan sekarang. Mereka tersudut. Dan binatang yang terluka adalah yang paling berbahaya. Tari masuk ruangan dengan wajah tegas. Aku ingin bicara dengan ayahku. Ardi dan Sinta terkejut. Apa kamu yakin? Tanya Ardi. Tari mengangguk. Aku ingin memberinya satu kesempatan terakhir untuk memilih.
Kalau dia tetap memilih kekuasaan, maka aku akan menjatuhkannya sepenuhnya. Pertemuan itu terjadi di sebuah rumah keluarga tua di daerah Salemba, tempat Tari dibesarkan. Rumah itu kini kosong, dijaga 2 orang petugas sipil, atas permintaan pribadi Bagas. Ayah dan anak duduk berhadapan di ruang tamu yang dulu menjadi tempat mereka menonton televisi bersama. Di antara mereka, tidak ada berkas, tidak ada kamera. Hanya keheningan yang tegang. Aku tak menyangka kamu datang, kata Bagas. Aku datang bukan sebagai anakmu, jawab Tari. Aku datang sebagai rakyat yang dikhianati oleh sistem yang kamu bangun. Bagas menatap lekat wajah putrinya. Kamu pikir aku menikmatinya? Kamu pikir aku senang mengatur emosi jutaan orang? Aku melakukan ini karena dunia tak bisa dikendalikan dengan idealisme. Tari menahan diri untuk tidak menangis. Kalau begitu, katakan padaku, berapa banyak lagi kebebasan yang harus dihancurkan atas nama stabilitas? Bagas berdiri, berjalan pelan ke jendela. Aku ingin menciptakan negara yang tak pernah lagi dihancurkan oleh hoaks, kebencian, atau fanatisme. Tapi mungkin caraku salah. Kamu bisa memperbaikinya, kata Tari. Beri kami akses legal ke semua server Langit Biru. Akui kesalahanmu. Biarkan hukum berjalan. Bagas memejamkan mata. Apa jaminanku? Tidak ada, jawab Tari pelan. Tapi itu satu-satunya jalan agar sejarah memaafkanmu. Sore itu, sebuah pengumuman resmi dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman. Menanggapi tekanan publik dan investigasi yang sedang berjalan, Menteri Bagas Mulyani secara sukarela menyerahkan akses penuh sistem proyek Langit Biru kepada panitia khusus DPR dan akan bersedia menjalani pemeriksaan. Reaksi publik campur aduk antara lega, marah, dan curiga. Tapi bagi mereka yang selama ini berjuang dari balik layar, ini adalah retakan pertama di dinding yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Sinta menatap Tari. Kamu memberinya jalan keluar yang terhormat. Tari menjawab dengan lirih, tapi bukan pengampunan. Dan di luar sana, hujan pertama bulan itu mulai turun pelan. Kompleks parlemen di Senayan pagi itu penuh sesak. Wartawan, aktivis, dan warga sipil berbaris di luar gedung, berharap bisa mengintip sebagian dari sidang panitia khusus yang akan menjadi momen bersejarah. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, seorang menteri aktif akan diperiksa secara terbuka atas tuduhan pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan melalui teknologi. Di dalam ruang sidang utama, suasana tegang. Barisan kursi diisi oleh para anggota DPR lintas fraksi, beberapa wajah menunjukkan ketegangan, sebagian lain mencoba menyembunyikan rasa lega. Di tengah ruangan, duduk sosok yang pernah digambarkan sebagai pemimpin modern, Bagas Mulyani. Wajahnya sedikit lebih tua dari terakhir kali publik melihatnya. Rambutnya lebih beruban, tapi tatapannya tetap tajam. Tari, Sinta, dan Ardi menyaksikan dari ruang pantau terbatas. Mereka tidak diizinkan berada di dalam, tapi koneksi live internal memperlihatkan setiap detik sidang. Ketua Panitia Khusus membuka sesi. Sidang hari ini bertujuan menginvestigasi keterlibatan Kementerian Kehakiman dalam pengoperasian proyek Langit Biru. Kami akan mendengarkan kesaksian langsung dari Menteri Bagas Mulyani, serta pihak-pihak yang memiliki informasi relevan. Semua mata tertuju pada Bagas saat mikrofon dinyalakan. Saya hadir di sini sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan politik saya, katanya. Saya tidak akan menyangkal bahwa proyek Langit Biru ada. Tapi saya akan menjelaskan kenapa ia diciptakan dan siapa yang sebenarnya memutar arahnya. Sementara Bagas mulai memaparkan sejarah panjang proyek tersebut dari fase riset, kerjasama dengan perusahaan swasta asing, hingga integrasi sistem ke aplikasi layanan publik, anggota Dewan mulai menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan hanya satu orang, tapi sebuah jaringan. Salah satu anggota bertanya, apakah Anda bisa menyebutkan siapa saja pejabat tinggi yang turut menyetujui proyek ini di tahap awal? Bagas menatap langsung ke kamera. Kalau saya harus jatuh, saya tidak akan jatuh sendirian. Ketegangan meningkat. Di luar ruang sidang, media sosial mulai dipenuhi potongan-potongan video. Beberapa memperlihatkan Bagas menyebut nama-nama menteri lain, termasuk dari Kementerian Komunikasi, Kementerian Dalam Negeri, bahkan seorang penasihat presiden. Ini bukan keputusan satu kementerian, ucap Bagas dalam rekaman yang segera viral. Ini keputusan bersama, hasil rapat terbatas. Saya hanya menjalankan mandat. Pernyataan itu seperti bom meledak di tengah panggung politik nasional.
Ardi berdiri dari kursinya di ruang pantau. Kalau ini benar, katanya, maka langit biru bukan proyek rahasia. Ia adalah kebijakan negara. Sinta mengangguk. Dan itu berarti pertarungan kita belum selesai. Bahkan baru dimulai. Tari tetap diam. Wajahnya sulit dibaca. Ia tahu ayahnya sedang memainkan kartu terakhir, menjatuhkan sistem agar bisa keluar sebagai korban keputusan bersama. Dia ingin mati sebagai martir, bukan sebagai penjahat, gumamnya. Di sela istirahat sidang, Bagas meminta bicara empat mata dengan ketua panitia khusus. Permintaan dikabulkan. Tidak ada rekaman, tidak ada saksi lain. Namun 2 jam setelah pertemuan itu, suasana politik di gedung DPR berubah drastis. Beberapa fraksi besar menarik dukungan dari panitia. Pernyataan pers dikeluarkan yang menyebutkan bahwa proses penyelidikan harus mempertimbangkan stabilitas negara, dan respek terhadap kerahasiaan kebijakan strategis nasional. Sinta mengepalkan tangan. Mereka mau menutup kasus ini dengan kompromi. Ardi menyadari sinyalnya juga, Bagas memberi sesuatu. Dokumen? Ancaman? Nama? Tari berdiri. Aku harus bicara di sidang. Namun akses Tari untuk bersaksi ditolak secara resmi oleh panitia. Alasan mereka, konflik kepentingan dan kedekatan personal dengan subjek investigasi. Tak mau menyerah, mereka menghubungi kembali Aditya Gunawan, jurnalis senior yang pernah membantu mereka. Kita akan buat ruang sendiri, kata Aditya. Sidang rakyat. Disiarkan langsung. Biarkan publik jadi hakim. 3 hari kemudian, di auditorium kampus Universitas Indonesia, ratusan mahasiswa, dosen, jurnalis, dan aktivis berkumpul dalam forum terbuka bertajuk, Membongkar Langit Biru Suara dari Dalam. Tari berdiri di panggung, di depan layar besar yang menampilkan grafik dan dokumen internal dari fase desain sistem. Proyek ini dibangun dengan uang rakyat, katanya, tapi digunakan untuk melawan rakyat. Dan mereka yang mencoba menyuarakannya, dibungkam. Ia menunjukkan log komunikasi internal antar kementerian. Termasuk nama-nama yang tak disebutkan Bagas di DPR. Ini bukan tentang ayah saya. Ini tentang siapapun yang percaya bahwa kekuasaan bisa lebih besar dari nurani. Acara itu ditonton lebih dari 3 juta orang secara daring. Potongan videonya menyebar luas, bahkan masuk ke media asing. Tekanan publik kembali meningkat. DPR tak bisa menahan proses lebih lama. Akhirnya, keputusan diumumkan, sidang akan dibuka kembali dengan pemanggilan baru terhadap para menteri yang disebut Bagas dan disertai dengan kesaksian dari pihak sipil, termasuk Tari. Kemenangan itu manis, tapi tidak tanpa biaya. Malam itu, saat pulang ke rumah aman, Tari mendapat pesan singkat. Kamu menang hari ini. Tapi musuhmu bukan hanya sistem. Tapi waktu. Ia menunjukkan pesan itu pada Ardi dan Sinta. Mereka akan memperlambat semuanya. Sampai kita lelah. Sampai rakyat lupa. Sinta menatapnya tajam. Kalau begitu, kita harus pastikan rakyat tidak tidur. Dan malam itu, mereka mulai menulis ulang strategi. Bukan lagi untuk membongkar kebenaran. Tapi untuk memastikan kebenaran itu tetap hidup. 7 hari setelah sidang rakyat diadakan, udara politik di Jakarta belum mereda. Setiap hari, media memuat analisis, wawancara, dan opini dari berbagai pihak. Namun di balik sorotan, kekuatan lama tengah menyusun ulang barisannya. Mereka tidak berniat menyerah begitu saja. Di ruang konferensi rahasia dalam salah satu hotel bintang 5 di kawasan Sudirman, berkumpul sejumlah pejabat tinggi yang namanya mulai disebut-sebut dalam dokumen yang bocor. Mereka tidak mengenakan jas resmi, tidak menggunakan pengawal, dan tidak menyebut satu nama pun selama pertemuan. Bagas sudah bermain sendiri, kata salah satu dari mereka, pria berusia 50-an dengan suara datar. Dia membuka kotak Pandora, jawab yang lain. Dan sekarang rakyat ingin semuanya keluar. Seorang perempuan dengan rambut disanggul menyela, kita harus memilih. Bertahan dan bertaruh. Atau berkorban satu demi menyelamatkan semua. Mereka semua paham maksudnya. Bagas harus ditinggalkan. Bukan demi keadilan, tapi demi penyelamatan diri. Sementara itu, di rumah aman yang baru, Ardi, Tari,
Dan Sinta duduk di depan layar besar yang menampilkan rekaman satelit dan grafik trafik data dari server Langit Biru. Meskipun Bagas sudah menyerahkan akses, mereka tahu sebagian data masih tersembunyi. Lihat jalur ini, ujar Sinta, menunjuk pada node yang mengarah ke server luar negeri. Ada data yang dialihkan ke pusat pengolahan di luar Indonesia. Ini bukan hanya pengawasan internal. Ini bisa jadi perdagangan data global. Ardi menyipitkan mata. Siapa yang mengaksesnya? IP dari Singapura, London, dan satu yang aneh terdeteksi sebagai milik perusahaan swasta, tapi penggunaannya setara dengan badan intelijen. Tari menggenggam tangan di pangkuannya. Ini bukan hanya soal domestik lagi. Sinta berdiri. Kalau data emosi masyarakat Indonesia dijual ke pihak luar, kita sedang menghadapi pelanggaran kedaulatan dalam bentuk paling baru. Mereka sepakat, sidang harus diperluas. Bukan hanya penyelidikan terhadap kementerian, tapi juga kerja sama lintas negara, lintas lembaga, yang mungkin telah terjadi selama ini. Panitia khusus DPR mulai menerima tekanan dari luar negeri. Beberapa lembaga HAM internasional meminta hak observasi langsung dalam sidang, sementara organisasi keamanan digital mulai menerbitkan laporan teknis tentang bagaimana sistem Langit Biru bisa dijadikan alat manipulasi dalam pemilu, ekonomi, bahkan konflik sosial. Di tengah tekanan itu, pemerintah Indonesia akhirnya mengumumkan akan membentuk Komisi Independen Penyelidikan Teknologi Pemerintah Lembaga ad hoc yang bertugas mengaudit semua sistem digital nasional dalam waktu 6 bulan. Namun keputusan itu dianggap setengah hati oleh masyarakat sipil. Demonstrasi kembali bergema di kota-kota besar. Di Bandung, Surabaya, dan Makassar, mahasiswa turun ke jalan sambil mengenakan topeng dengan simbol X di mulut protes diam terhadap kebijakan digital yang membungkam. Ardi dan Tari menyusun rencana untuk membuka bagian terakhir dari data bagian yang, menurut mereka, akan menjadi pukulan telak terhadap pihak-pihak yang masih bersembunyi. Aku sudah dekode bagian ini, ujar Ardi suatu malam. Ini adalah log perintah otomatis yang dijalankan sistem selama masa pemilu terakhir. Di sini tertulis kapan, ke siapa, dan konten apa yang dikirim secara emosional. Tari membaca datanya. Wajahnya memucat. Ini bukan sekadar pengaruh psikologis. Ini manipulasi pilihan. Lebih dari itu, Sinta menimpali, ini bisa dikategorikan sebagai intervensi terhadap proses demokrasi. Mereka mengatur sebuah konferensi pers digital global. Disiarkan melalui jaringan terdesentralisasi, dengan jurnalis dari lebih dari 30 negara yang terhubung. Tema acara, kebebasan digital dan demokrasi Asia Tenggara. Dalam konferensi tersebut, Tari membacakan pernyataan bersama dari berbagai organisasi sipil Indonesia. Ketika teknologi melayani kekuasaan, bukan rakyat, maka ia kehilangan kemanusiaannya. Kami menyerukan penyelidikan global terhadap praktik pengawasan massal di negara-negara demokratis. Ardi mempresentasikan data log yang menunjukkan bahwa sistem Langit Biru pernah digunakan untuk menarget pemilih berdasarkan ketakutan terhadap isu agama, ras, dan stabilitas ekonomi. Sinta menutup sesi dengan satu kalimat tegas. Langit Biru bukan sekadar alat. Ia adalah cermin. Dan yang tercermin di dalamnya adalah wajah masa depan kita. Respons internasional datang cepat. Beberapa negara yang memiliki kerja sama teknologi dengan Indonesia menyatakan keprihatinan. Uni Eropa mempertimbangkan sanksi ekonomi terbatas terhadap perusahaan yang terlibat dalam pengembangan sistem. Media asing menjadikan Indonesia sebagai studi kasus kegagalan pengawasan digital yang dibungkus jargon modernisasi. Namun ancaman juga datang. Sinta menerima email yang berisi rekaman kamera pengawas dirinya saat pulang ke rumah. Tidak ada kata-kata, hanya gambar. Pesan tak langsung tapi jelas. Tari ditelepon oleh nomor tak dikenal yang mengulang-ulang suara ayahnya saat marah, seolah ingin mengganggu mentalnya. Ardi menyadari mobilnya diikuti selama 2 hari berturut-turut. Kita mengganggu kekuatan yang lebih besar dari yang kita kira, kata Sinta. Tapi tidak ada dari mereka yang mundur. Malam itu, saat mereka bertiga duduk bersama menatap layar laptop yang masih menyala, Tari berkata, kita sudah sampai terlalu jauh untuk berhenti. Tapi kita juga tahu. Semakin terang kita bersinar, semakin besar bayangan yang terbentuk. Ardi menjawab, dan kita harus siap, bukan hanya untuk melawan, tapi untuk bertahan. Sinta mengangkat gelas kopi. Untuk gelombang berikutnya. Apapun bentuknya.
Lampu-lampu Jakarta masih menyala di kejauhan. Namun mereka tahu, badai belum selesai. Dan mungkin belum yang terburuk. Tengah malam, bunyi sirene samar terdengar di kejauhan. Jakarta seolah tak pernah tidur sepenuhnya. Di sebuah rumah perlindungan di pinggiran selatan kota, Ardi terbangun lebih awal dari biasanya. Ia berjalan pelan ke dapur, menyeduh kopi, lalu membuka layar laptop yang masih menampilkan data dari server cadangan langit biru. Namun sesuatu terasa tidak biasa. File terakhir yang ia unggah malam sebelumnya, file yang seharusnya berisi daftar lengkap pengguna sistem manipulasi, tiba-tiba hilang dari penyimpanan cloud. Tidak terhapus, tapi terlacak sedang dialihkan. Ardi segera memanggil Sinta. 5 menit kemudian, mereka duduk berdampingan di depan layar. Ini bukan serangan dari dalam negeri, kata Sinta, jari-jarinya menari di atas keyboard. IP ini berasal dari Dubai, tapi maskingnya terlalu canggih. Mungkin grup bayaran internasional. Ardi mengangguk, wajahnya menegang. Mereka tahu kita pegang bukti utama. Kita tak bisa simpan data ini sendiri lagi, ujar Sinta. Kita harus sebarkan ke jaringan cadangan, bahkan ke publik. Kalau kita jadi target, biar semua orang tahu kenapa. Tari masuk ruangan dengan raut khawatir. Ada yang membakar posko mahasiswa di Bandung. 6 orang luka, 2 hilang. Suara hening sejenak mengisi ruangan. Ardi mengepalkan tangan. Mereka mulai menyerang dari bayangan. Keesokan harinya, sebuah video muncul di forum gelap. Seorang pria bertopeng berbicara dalam bahasa Indonesia yang kaku, seolah bukan penutur asli. Peringatan kepada mereka yang menyebarkan informasi palsu. Kalian telah melampaui batas. Ini bukan perjuangan, ini pengkhianatan. Kami akan bersihkan kalian satu persatu. Di akhir video, ditampilkan foto Sinta, Ardi, dan Tari diedit dalam warna merah dengan tanda silang besar di wajah mereka. Sinta langsung memperketat sistem keamanan digital dan fisik. Kita bukan lagi aktivis digital. Kita sekarang target nyawa. Ardi menatap Tari. Kamu bisa mundur sekarang. Kami paham kalau kamu tak mau lanjut. Tari menatap balik dengan mata tajam. Aku tidak melawan ayahku untuk berhenti di sini. Di sisi lain Jakarta, Bagas Mulyani duduk sendirian dalam ruang tamu rumah lamanya. Ia tidak lagi menjadi menteri. Ia tidak lagi diberi akses ke media. Ia hanya seorang pria tua yang dihantui oleh nama sendiri. Salah satu orang lama yang dulu bekerja dengannya datang malam itu, seorang mantan intelijen bernama Hendra. Mereka tidak hanya ingin kamu tumbang, kata Hendra, menyeruput kopi. Mereka ingin kamu musnah. Karena kamu tahu terlalu banyak. Bagas menatap kosong. Apa mereka akan menyerang anakku juga? Hendra mengangguk pelan. Dan mereka akan pastikan tak ada yang bisa menyebut namamu dengan hormat lagi. Bagas menyandarkan tubuhnya. Kalau begitu, mungkin aku masih bisa melindunginya. Satu kali lagi. Di markas payung hitam, Sinta mengusulkan langkah drastis. Kita perlu membawa satu data terakhir ini ke forum PBB. Lewat jalur LSM atau jaringan internasional. Ardi ragu. Itu berarti kita harus pergi dari sini. Dan kalau mereka tahu, mereka akan kejar. Tari menjawab, aku akan tetap di sini. Aku akan tetap bicara di media lokal, di kampus, di jalanan. Tapi kalian pergi. Bawa data ini keluar. Selamatkan narasinya. Sinta menatap Tari lekat-lekat. Kamu yakin? Tari tersenyum tipis. Setiap gerakan butuh yang bertahan, dan yang berjalan lebih jauh. 2 hari kemudian, Ardi dan Sinta naik pesawat malam menuju Jenewa, dengan koneksi ke Amsterdam. Dalam flash disk terenkripsi yang mereka bawa, tersimpan log lengkap intervensi algoritmik selama 4 tahun terakhir, serta transaksi antara oknum pemerintah dan perusahaan teknologi luar negeri. Namun mereka tidak pernah sampai ke Jenewa. Pesawat mendarat darurat di Istanbul karena gangguan sistem. Di sana, mereka ditahan oleh otoritas lokal atas tuduhan membawa data rahasia negara. Tidak ada bukti, tidak ada perintah resmi. Tapi jaringan mereka langsung tahu, ini bukan kecelakaan. Berita penahanan mereka menyebar cepat. Organisasi HAM internasional mulai menekan pemerintah Turki dan Indonesia. Namun proses hukum menjadi rumit, lambat,
dan tertutup. Di Indonesia, Tari berdiri sendiri di panggung diskusi publik di Universitas Gadjah Mada. Dua rekanku sedang ditahan karena berani menunjukkan kebenaran. Tapi mereka bukan musuh negara. Mereka adalah pelindung nilai-nilai konstitusi. Suara gemuruh memenuhi aula. Saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan diam. Karena saya tahu. Suara ini bukan milik saya sendiri. Suara ini milik kalian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, Tari merasa benar-benar sendiri namun juga lebih kuat dari sebelumnya. Malam berikutnya, saat Tari sedang bersiap tidur, seseorang mengetuk pintu rumah aman. Ia membuka sedikit dan berdiri membeku. Ayahnya, Bagas Mulyani, berdiri di depan. Wajahnya lelah, matanya cekung. Aku hanya ingin bicara, katanya pelan. Mereka duduk di ruang tamu, dalam diam. Lalu Bagas membuka tas kecil dan menyerahkan sebuah amplop bersegel. Ada satu server yang belum kalian temukan. Satu bagian dari langit biru yang disimpan di luar sistem utama. Aku menyimpannya. Untuk jaga-jaga. Tari menatap ayahnya. Kenapa sekarang? Bagas menatap anak perempuannya dengan mata yang rapuh. Karena kamu satu-satunya hal yang masih membuatku percaya aku bukan monster sepenuhnya. Ia berdiri, lalu berkata sebelum pergi. Gunakan itu. Tapi jangan lupa. Kekuasaan bisa berubah bentuk. Bahkan kebenaran pun bisa dipelintir. Tari menggenggam amplop itu dengan gemetar. Dan di luar sana, bayangan mulai bergetar. Karena mungkin. Ombak terakhir sedang mendekat. Fajar perlahan menyingsing di langit Jakarta. Cahaya pertama hari itu menyusup ke sela-sela jendela rumah aman tempat Tari duduk menyendiri. Di depannya, sebuah amplop berisi kunci server terakhir dari langit biru masih tertutup, tergeletak di atas meja kayu. Ia belum membukanya. Karena ia tahu, begitu dibuka, tak akan ada jalan kembali. Ketukan pelan di pintu memecah keheningan. Tari menoleh. Seorang relawan payung hitam masuk dan menyerahkan sebuah ponsel. Ini dari Jenewa. PBB akan membuka forum khusus soal pelanggaran hak digital. Mereka ingin kamu berbicara. Langsung. Lewat konferensi global. Tari mengangguk pelan. Kapan? Malam ini. Dia menatap kembali ke amplop. Lalu berdiri. Kalau begitu, waktunya habis. Di Istanbul, Ardi dan Sinta akhirnya dibebaskan setelah lebih dari seminggu penahanan penuh tekanan. Tekanan internasional dan aksi solidaritas global memaksa otoritas melepas mereka tanpa syarat. Mereka langsung terbang ke Jenewa, membawa salinan data yang telah dicadangkan sebelumnya. Dalam pesawat, Sinta memegang tangan Ardi erat. Kamu pikir semua ini akan berhasil? Ardi menjawab pelan, aku tidak tahu apakah kita akan menang. Tapi aku tahu, kita tidak akan tunduk. Malam itu, seluruh dunia menyaksikan konferensi digital bertajuk Kebebasan dalam Era Algoritma. Para pembicara berasal dari berbagai negara, aktivis dari Myanmar, whistleblower dari Amerika Latin, jurnalis dari Afrika Barat, dan dari Indonesia Tari Mulyani. Ia muncul di layar dengan latar belakang polos. Wajahnya tenang, matanya tajam. Saya berdiri di sini bukan sebagai putri dari siapapun, bukan sebagai mantan bagian dari sistem, tetapi sebagai manusia. Manusia yang percaya bahwa teknologi seharusnya memerdekakan, bukan membelenggu. Dia menjelaskan bagaimana langit biru dibentuk, bagaimana ia berkembang dari alat perlindungan menjadi mesin kendali. Dia menunjukkan bagaimana data diperdagangkan, bagaimana emosi dipolitisasi, dan bagaimana suara publik direkayasa. Lalu ia mengangkat flash disk kecil. Ini adalah kunci terakhir. Di dalamnya, ada algoritma utama. Instruksi-instruksi kunci. Dan nama-nama yang selama ini bersembunyi di balik layar. Semua hadirin hening. Saya akan menyerahkan ini kepada Komite Internasional. Tapi saya tahu, ini belum berakhir. Karena setelah satu sistem tumbang, akan selalu ada yang lain yang dibangun. Lebih halus. Lebih tersembunyi. Tari menatap lurus ke kamera. Maka satu-satunya perlawanan sejati adalah kesadaran. Dan kesadaran itu tidak bisa dihapus dengan algoritma manapun.
Dalam beberapa hari setelah konferensi itu, efeknya terasa ke seluruh dunia. Pemerintah Indonesia mengumumkan pembubaran total proyek Langit Biru dan pembentukan Komisi Revisi Etika Digital Nasional. Beberapa perusahaan swasta yang terlibat dihukum. Beberapa pejabat tinggi, termasuk mantan Menteri Komunikasi dan Kepala Lembaga Teknologi, ditangkap. Nama Tari, Ardi, dan Sinta menjadi simbol perlawanan damai. Mereka tidak membakar, tidak menghancurkan. Mereka hanya menyebarkan kebenaran dan itu cukup untuk mengguncang negara. Namun di balik sorak-sorai, ada luka yang belum sembuh. Tari berjalan sendiri menyusuri pemakaman kecil di kawasan Depok. Di sana, ia berdiri di depan makam sederhana bertuliskan, Wawan Kurniawan. Dia mungkin bukan orang baik, bisik Tari, tapi dia cukup berani untuk berhenti. Langkahnya kemudian membawanya ke rumah ayahnya. Rumah itu kini kosong. Bagas Mulyani telah meninggalkan Indonesia setelah memberikan kesaksian terakhir kepada penyidik. Keberadaannya tidak diketahui. Namun Tari tahu, dalam dirinya, ayahnya telah runtuh sebagai menteri dan bangkit kembali sebagai manusia. 1 bulan setelah semuanya reda, Sinta memutuskan kembali ke dunia pendidikan. Ia mulai membangun program literasi digital di sekolah-sekolah menengah, mengajarkan anak-anak tentang bagaimana mengenali manipulasi informasi, bagaimana menjaga hak digital mereka. Kalau kita ingin masa depan yang bebas, katanya kepada para murid, kita harus mulai dari sekarang. Dari kalian. Ardi, sementara itu, mendirikan organisasi nirlaba yang fokus pada pengembangan teknologi etis. Ia menolak tawaran investasi besar, memilih untuk membangun perlahan dengan dana publik dan transparansi penuh. Teknologi tidak netral, ujarnya dalam satu seminar. Ia mengikuti nilai orang yang menciptakannya. Jadi mulailah dari nilainya. Dan Tari? Tari menulis buku. Sebuah memoir yang tidak hanya menceritakan kisah pemberontakan, tapi juga perjalanan batin seorang anak yang harus memilih antara darah dan nurani. Buku itu menjadi bestseller, diterjemahkan ke banyak bahasa. Namun yang paling berharga bukanlah ketenaran, melainkan surat yang ia temukan di dalam amplop ayahnya, tersembunyi di balik data terakhir Langit Biru. Tulisan tangan ayahnya. Kalau suatu hari kamu membaca ini, itu berarti aku gagal menebus semuanya. Tapi aku tahu kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Maafkan aku karena terlalu lama percaya bahwa ketakutan adalah cara terbaik untuk memimpin. Aku bangga padamu. Ayah. Tari membacanya berkali-kali. Bukan karena belum paham, tapi karena ingin percaya. Bahwa bahkan orang yang jatuh paling dalam masih bisa mencintai. Suatu sore, di taman kecil dekat perpustakaan kota, Tari, Ardi, dan Sinta duduk bersama. Tidak ada media. Tidak ada layar besar. Hanya tawa pelan, sisa kelelahan, dan rasa tenang yang langka. Mereka akan membangun sistem baru, kata Sinta. Tentu, jawab Ardi, tapi kali ini, kita tahu harus mulai dari mana. Tari menatap langit yang mulai memerah. Dan kita akan tetap di sini. Menjaga langit tetap jujur. Langit biru itu, kini, tidak lagi sama. Tapi ia masih langit. Dan langit akan selalu ada, selama ada yang berani menatapnya.